Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan juga senantiasa Allah jaga semangatnya dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar ekonomi tentang ketenaga kerjaan. Ya, siapkan bukunya, jangan lupa. Silahkan dibuka halaman 65. Kenapa langsung ketenaga kerjaan? Karena kita mengikuti kurikulum khusus selama pandemi ini. Maka langsung ke bab 3. Silahkan dibuka bukunya. Ya, potensi dasar atau bab 3 yaitu adalah menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Adapun pokok pembahasannya adalah mengenai masalah ketenaga kerjaan, sistem upah, dan juga pengangguran. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah ketenaga kerjaan terlebih dahulu. Oke, dalam ketenaga kerjaan ini yang akan kita bahas hari ini meliputi pengertian tenaga kerja, pengertian angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, dan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas keempat ini terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Miss akan tanya dulu. Kalian tahu tidak berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia? Jumlah penduduk yang ada di Indonesia pada tahun 2017, berarti 3 tahun yang lalu, itu mencapai sekitar 260 juta jiwa. Sangat banyak. Nah, ini maka dari itu Indonesia sebagai penduduk terbesar keempat di dunia. Nah, dalam membahas tentang ketenaga kerjaan ini, kita juga akan membahas permasalahan apa saja yang ada dalam ketenaga kerjaan. Maka, bisa harap kalian bisa menghadapi permasalahan yang ada di depan nanti atau di masa depan nanti, di mana salah satunya adalah jumlah penduduk kita banyak, namun kesempatan atau lapangan pekerjaannya kurang memadai salah satunya. Maka dengan kita memahami permasalahan mengenai ketenaga kerjaan, semoga kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Ya, kita lanjut. Penduduk dalam suatu negara itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah kelompok tenaga kerja dan juga kelompok bukan tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja itu adalah penduduk yang berusia produktif atau memasuki usia kerja. Usianya adalah antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan yang bukan tenaga kerja adalah yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Berarti kalian masuk ke dalam kategori yang mana? Ya, kalian masuk ke dalam kategori kelompok tenaga kerja. Karena ada di rentang umur ini ya, 15 sampai 64 tahun. Ya, sekarang kita lanjut. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, ingat poinnya adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan. Dalam usia tadi ya. Selanjutnya kita bahas pengertian angkatan kerja. Miss harap kalian dapat memahami bedanya tenaga kerja dengan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Jadi, angkatan kerja itu baik penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan, baik pekerja sebagai seorang pekerja tetap atau pekerja tidak tetap atau freelance, pekerja lepas gitu. Dia masih dikategorikan sebagai angkatan kerja. Atau penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan tapi masih terus aktif mencari pekerjaan. Nah, itu masih dikatakan sebagai angkatan kerja. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Ya, misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Dalam ekonomi, kesempatan kerja ini juga disebut sebagai peluang kerja bagi orang yang membutuhkan pekerjaan, ya.
Nah, lanjut kita akan bahas jenis-jenis tenaga kerja. Semoga kalian bisa memahami nih, ada berbagai banyak jenis-jenis tenaga kerja yang ada di masyarakat. Nah, jenis tenaga kerja yang akan kita bahas saat ini adalah berdasarkan kualitasnya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, atau tenaga ahli, atau tenaga mahir. Itu sama aja. Ini adalah seseorang yang mendapatkan suatu keahlian pada suatu bidang karena sekolah atau karena pendidikan. Contohnya seperti dokter, sarjana, guru, arsitek, dan lain-lain yang memang pekerjaan ini harus didapatkan melalui sekolah atau pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kemudian tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh dari pengalaman kerjanya. Contohnya seperti supir, pelayan toko, montir, dan lain-lainnya. Ingat ya, kalau terlatih itu dari pengalaman kerjanya. Kalau pendidikan ya memang didapatkan dari bidang pendidikan atau dari sekolah. Selanjutnya, tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih, atau biasa juga disebut dengan pekerja kasar. Nah, makanya disebut dengan tenaga kerja kasar yang mengandalkan tenaganya saja. Contohnya seperti kuli bangunan, buruh angkut, buruh pabrik, beca, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kalian di masyarakat, kalian bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan mana yang termasuk tenaga kerja terdidik, terlatih, dan juga tidak terdidik dan tidak terlatih, atau pekerja kasar. Oke, kita lanjut ke masalah yang terjadi di Indonesia terkait ketenaga kerjaan. Yang pertama itu adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Ya, kita tahu ya bahwa memang sumber daya manusia di Indonesia itu harus terus-menerus untuk ditingkatkan, apalagi memasuki era globalisasi dan era ekonomi global gitu. Kita harus menghindari adanya kita harus mempersiapkan diri untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, karena memang bukan suatu yang tidak mungkin akan ada tenaga asing yang memang datang untuk menggantikan gitu. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar tenaga kerja Indonesia siap untuk berada di sektor-sektor ekonomi yang dibutuhkan seperti itu. Karena sudah masanya era globalisasi dan juga era of ekonomi internasional. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ya, itu ya, ini menjadi sebuah permasalahan di mana kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan ini tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang produktif tadi. Maka harus dipersiapkan lapangan pekerjaan dan juga kita harus siap menghadapinya. Yang ketiga, persebaran kerja yang tidak merata. Ya, mungkin teman-teman sering melihat adanya urbanisasi besar-besaran setiap tahunnya, itu salah satunya karena persebaran kerja yang tidak merata. Jadi, karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau, banyak yang hanya menumpuk di satu pulau atau di Pulau Jawa misalkan. Adanya urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota. Karena memang persebaran kerjanya yang tidak merata. Jadi ada menumpuk di salah satu daerah. Nah, penyebab ini salah satunya. Selanjutnya, pengangguran. Nah, pengangguran menjadi suatu permasalahan karena memang ini juga berkaitan dengan yang nomor 2 ya, tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Oke, semoga bisa kita hadapi semuanya dan bisa kita pahami ilmu yang hari ini kita bahas. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk hari ini sampai di sini saja, silakan dipahami, dan bagi yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kami Sayu melalui e-learning atau melalui personal chat. Ya, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.